Five of Cups muncul di masa lalu dan kemudian di near future. Tidak ada yang bergerak. Kalian tidak melakukan tindakan apapun untuk moving on, masih grieving, masih berduka, ya. Kebangkitan spiritual itu biasanya dimulai dari hal-hal yang menyakitkan. Salah satunya adalah kematian orang yang paling disayangi. Bisa jadi kalian akan segera melakukan itu, yang menjalani proses spiritual awakening. Okay. Orang yang nggak prepare sama sekali dengan Three of Pentacles, itu karena dia tidak menyangka bahwa perpisahan itu akan terjadi demikian cepatnya. Di awal guys, ketika kita siap untuk menjalin hubungan, kita harus sudah siap juga untuk berada dalam situasi hubungan itu akan berakhir. Karena pada akhirnya segala sesuatu akan berakhir. Kalian ingin kembali normal, ini single ya, Queen of Pentacles di sini menganggap dirinya single, tapi dengan tidak melupakan dia, karena kenangannya bagus, aku rasa. Kenangannya indah sekali dengan dia. Hai Cancer, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Welcome back guys, ya welcome back. Terima kasih untuk kalian yang sudah kembali lagi ke channel ini. Kalian sudah mengaktifkan lonceng notifikasi dan sudah subscribe ke channel ini guys. Terima kasih banyak ya. Untuk yang baru pertama kali melihat channel ini adalah channel Be Delightful ya. Aku Ray hostnya ya. Di sini kita akan membicarakan tentang berbagai macam permasalahan hidup terkait relationship pada umumnya, oke? Ini adalah love reading untuk kalian Cancerian, Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Di 15 hari terakhir di bulan Januari 2022 ya. Mohon diingat ini adalah energi kolektif untuk Cancer, artinya tidak semua Cancer akan merasa resonate dengan cerita yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Selain itu, energi juga sifatnya reversible. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Cancer, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi kepo sama kalian atau the cross watcher ya, yang suka ngelihat-lihat kalian ya, yang suka ngintipin kalian. Ya nanti aku kasih tahu ke mereka beberapa hal, nggak semuanya. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan ambil 10 kartu guys, seperti biasa dengan sistem Celtic Cross, dan masing-masing kartu akan diklarifikasi dengan 3 kartu lainnya untuk mencari informasi sedetail mungkin dan selengkap mungkin tentang energi kalian Cancer ya di 15 hari terakhir di bulan Januari 2022 ya. Silakan mencek Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian untuk mendapatkan readingan paling akurat ya yang bisa kalian temukan di channel ini, oke? Oke. Kita tidak memakai deck ini sebagai deck utama, tapi memakai deck yang super besar ini guys. Lihat nih, gede banget kan, tapi bagus ya guys ya. Ini adalah hadiah guys ya, hadiah dari kakak gua. Cancerian, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Let's see. Apakah sudah ada Cancer yang masuk? Kita akan segera mencari tahu. Hai Cancer. Hai Cancer, how are you? Apa kabar guys? Kebanyakan ya. Hai Cancer, bisakah kita berbicara sebentar? Tentu saja bisa. Ya oke. Dia sudah datang guys. 3 kali shuffle lagi dan kartu ini akan siap dipakai oleh Cancerian, Sun, Moon, Rising, dan Venus yang membawa energi kolektif untuk kalian Cancer ya. Di 15 hari terakhir di bulan Januari 2022, oke. Queen of Swords. I don't care. Go away. Get out. Iya guys ya. Itu adalah energi para Queen of Swords ya, energinya Libra, Gemini, Aquarius. Mungkin kalian dealing dengan Libra, Gemini, Aquarius, Cancer ya. Ini adalah orang yang tidak peduli dengan apapun lagi yang terkait dengan sesuatu yang pernah menyakiti dia ya.
Aku rasa ada sakit yang terjadi di sini sebelumnya, Cancer, dalam relationship kalian atau dalam romance kalian ya. Dan karena ini adalah bottom of the deck yang sebentar lagi naik ke permukaan, oke. Sebentar lagi kalian akan menjadi orang yang dingin, ya. Emotionally unavailable. Kalian tidak peduli jika itu berkaitan dengan orang yang pernah menyakiti kalian. Ketika teman kalian bilang, tahu nggak kalau mantan kamu yang begini-begini, no, stop it. Don't talk about him or her anymore. I don't wanna hear it. Aku nggak mau dengar. Berhenti. Jangan bicarakan tentang dia di sini. Ya. Kalau seandainya pasangan kalian itu ya, atau orang yang lagi dealing dengan kalian itu yang menyakiti kalian itu datang mencoba untuk menelpon, coba untuk chatting, coba untuk mendatangi ke rumah, kalian tidak akan menggubris ya. Oke, that's your choice ya. Itu adalah pilihan kalian. Kalian berhak untuk melakukan itu ya. Tapi jangan sampai ya karena kesalahan seseorang kalian kemudian melimpahkannya kepada orang lain. Ya, ada tendensi Queen of Swords melakukan itu. Ya. Yang salah itu mantannya gitu, tapi orang lain yang mau datang, yang mau baik-baikan sama dia juga ikut dicuekin, ikut didinginin. Aku takutnya kalian akan punya tendensi untuk melakukan itu, karena ini adalah bottom of the deck ya. Orang dingin ini sering sekali dinginnya ke semua orang, bukan ke satu orang aja. Ya, jangan sampai, karena mungkin kalian akan kehilangan beberapa kesempatan emas di dalam hidup kalian ya, terkait dalam relationship. Kalau kalian melimpahkan kesalahan pasangan kalian yang dulu ke orang baru yang ingin datang ke dalam hidup kalian, oke? Oke, let's see Cancer ya, what's going on in our life for January. 15 hari terakhir ya di 2022. Ada The Death, transformasi guys. Kartu nomor 13 ini kartu Scorpio. Mungkin kalian dealing dengan Scorpio, Cancer. Aku ambil kartu lengkapnya dulu. Nanti aku akan jelaskan satu persatu seperti biasa. Aku mencium bau-bau soulmate guys. Bau soulmate, tarot reader pasti gampang banget mencium bau-bau soulmate, bau-bau karmik gitu ya, bau-bau past life connection, mantan yang bolak-balik datang. Kenapa? Karena ada Six of Cups ya yang muncul. Oke, bottom of the deck ada The Magician. Ini adalah energi yang kuat, keras, kenceng. Tapi kalian tidak sadari karena kalian belum merasakannya guys. Tapi dia akan segera naik ke permukaan tidak lama lagi. The Magician itu taking action. Kalian taking action karena kalian punya semua sumber daya yang diperlukan untuk taking action. Yes, kalian lihat dia pegang cups di sini, dia pegang wands di sini, dia ada sword di sini, dan dia ada pentacles di sini. Perasaan dia punya, oke, kecerdasan dia punya, emotion dia punya, guys, duit pun dia punya. Jadi nunggu apa lagi? Let's taking action. Itulah The Magician ya. Dia melakukan apa saja bisa, dan dia akan melakukannya. Oke. Beda loh, dia bisa melakukan apa saja. Aku bisa melakukan apa saja tapi sambil rebahan gitu ya, kaum rebahan gitu, beda. The Magician ini taking action. Aku bisa melakukan apa saja, dia full aware, dia menyadarinya 100% dan kemudian dia taking action. Ada yang dia lakukan, oke? Center of the reading ada The Death yang di-cross dengan The Three of Pentacles. The Death itu adalah kartu transformasi, sedangkan Three of Pentacles itu adalah bekerja sendirian. Oke. Ada sesuatu yang mati ya, karena ada The Death. Bisa jadi mohon maaf, kematian beneran ya, kematian tutup usia ya, dan kemudian ada kesulitan dalam hal bekerja sendirian aku rasa. Oh my god, yes, this is all about The Death ya. Ya guys, aku merasakan ini energi Cancer yang lagi kita bicarakan ini memang baru kehilangan seseorang guys ya. Ada yang baru meninggal dunia. Halo Cancer yang baru saja menjadi Empress, atau halo Cancer yang baru saja menjadi Emperor ya, karena ditinggal mati. Semoga kalian bisa tetap kuat guys menjalani kehidupan ini ya. Karena kemudian yang meng-cross itu adalah Three of Pentacles.
Ini adalah orang yang ingin sendirian, guys, bisa menjalani segala sesuatu sendirian, ya, bekerja sendirian. Tapi ketika datang di cross, tantangan, challenge, apakah aku bisa mampu sendirian tanpamu? Dan aku rasa ini tidak terkait dengan perceraian gitu, atau kemudian putus nyambung enggak ya. Tapi ini berkaitan dengan kematian, ya, kematian yang baru saja terjadi, the grief. I can feel sadness. Aku bisa merasakan kesedihan, ya. Kalian sangat mencintai yang baru saja pergi dari kehidupan kalian itu, ya, yang sudah kembali ke pangkuan Tuhan, ya. Oke. Di fokus ada Seven of Wands. Kalian membuat sesuatu yang terkait dengan protection untuk diri kalian, karena kalian saat ini sendiri, tidak terbiasa ditinggal sendiri, dan sekarang kalian harus melindungi diri kalian untuk sendiri. Oke. Kemudian di target ada the Queen of Pentacles, ya. Ini bisa jadi ingin grounded, ya, dalam hal Pentacles, dalam hal keuangan, ya, ingin bisa stabil dalam hal keuangan karena ini adalah kartu target, tapi bisa juga ingin bisa kembali menjalani kehidupan dengan normal, tidak mematikan energi siapapun orang yang baru meninggal dunia tadi, orang kesayangan kalian, ya, pasangan kalian tadi, tapi ingin kembali bisa menjadi normal, menjalani hidup. Gimana ya cara bilangnya, ya, guys? Oke, let's say kalian sekarang menjadi janda atau menjadi duda karena istri atau suami kalian itu baru meninggal, ya. Kalian ingin kembali normal. Ini single, ya, Queen of Pentacles di sini menganggap dirinya single, tapi dengan tidak melupakan dia, karena kenangannya bagus, aku rasa. Kenangannya indah sekali dengan dia. Kalian tidak ingin melupakan dia, tapi kalian ingin moving on. Ya, kalian ingin memulai kembali yang berkaitan dengan relationship, tapi tidak ingin melupakan dia. The reason past ada the world, ya. Ini end of a cycle. Ada sesuatu yang memang sudah full cycle, ya. Sudah waktunya untuk berakhir. Aku rasa itu terkait dengan hubungan kamu dengan almarhum suami atau almarhum istrimu, ya. Memang sudah waktunya berakhir. Ini kartu takdir, guys, ya. Oke, di near future aku lihat ada the Five of Cups, kesedihan yang berlarut-larut. Oke. Grief. Sulit untuk bisa kembali menjalani kehidupan dengan normal. Selalu merasa sedih, merasa ditinggalkan, merasa tidak akan mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan lagi sebelum pasangan kalian itu meninggal dunia, ya. Itu yang aku rasain. Oke, kita akan segera mengklarifikasi kartu ini, guys, ya. Ini terkait dengan kemampuan kalian untuk moving on dari orang yang telah meninggal dunia, orang yang kalian sayangi yang telah meninggal dunia. Ini ceritanya, ya. Halo Cancer. Okay, let's see. Let me clarify the Magician. Please, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, I call upon the Almighty God to come to this reading. Please bless this reading. Thank you very much. Di bottom of the deck ada the Magician. Let me clarify the Magician. Thank you. Kartu The Magician itu diklarifikasi dengan The Seven of Wands, The Knight of Cups, kemudian The Two of Cups. Pada akhirnya, ya, karena ini adalah bottom of the deck, kalian, Cancer, akan mencoba untuk mencari orang baru yang bisa mencintai kalian dan bisa kalian cintai, sama besarnya The Two of Cups. Ya. Tapi kalian menunggu, energinya menunggu. The Magician di sini bukan mengejar orang, tapi kalian tahu bahwa kalian punya segala sumber daya yang dibutuhkan untuk memulai kembali suatu relationship yang sehat, yang terkait dengan Two of Cups. Dan kalian menunggu. Kenapa aku bilang menunggu? Karena ada the Knight of Cups di sini, ya. Kalian menunggu seseorang datang untuk menawarkan kembali perasaannya ke kalian. Kalian menunggu seseorang datang untuk menawarkan perasaannya ke kalian, ya. Dan ketika dia menawarkannya, kalian tidak akan ragu-ragu lagi. Kalian akan starting action untuk memulai sesuatu yang baru terkait dengan cinta atau relationship. Itu yang aku lihat di bottom of the deck ini, ya. Ada energi moving on di sini. Bagus sekali, ya. Bagus sekali, Cancer. Artinya kalian akan mengalahkan ini, guys, ya. Inilah perasaan sedih yang tidak berujung tadi, ya.
Oke, kita akan lihat kartu the center of the reading. Ada the death yang di cross dengan the three of pentacles yang baru-baru ini terjadi, ya. Kepergian, dan kemudian kalian merasa kesulitan untuk menjalani atau melanjutkan hidup kalian sendirian. Oke, let me clarify the center of the reading please, thank you. Center of the reading diklarifikasi dengan the Ten of Wands, kemudian the Nine of Swords, oh my god, kemudian the Five of Swords, dan kemudian Four of Cups. Kalian merasa disconnected ya dari yang namanya romance, dari yang namanya percintaan, karena Four of Cups ini adalah disconnected, oke? Kemudian ada kartu Five of Wands, unwinnable. Kalian merasa tidak akan mungkin bisa terlepas dari kesedihan ini. Sulit untuk moving on, untuk melanjutkan kehidupan sendirian, ya. Sampai saat ini itu yang kalian rasakan, karena ini adalah center of the reading. Ketika kalian melihat video ini, kalian masih merasakan hal yang sama jika ini adalah readingan kalian, ya. Tapi kalau kalian sudah moving on, artinya sudah bersama orang baru sekarang, berarti ini bukan untuk kalian ya guys. Ini readingan untuk orang yang sampai sekarang masih suka menangis membayangkan pasangannya yang baru saja meninggal dunia, ya. Menangisnya ini banyakkan malam aku lihat, karena muncul the Knight of Swords, ya. Menangis malam, tidak bisa tidur, ya selalu teringat sama dia yang sudah pergi, yang baru saja pergi, meninggalkan kalian, meninggalkan semua kenangan, dan aku rasa kalian sangat mencintainya guys, sangat. Even nantinya kalian akan membuka diri lagi, tapi saat ini kan kalian belum lihat energinya ya, bottom of the deck ini. Saat ini kalian masih sangat sedih sekali, karena kalian sangat mencintai dia. Tidak menyangka dia akan pergi secepat itu. Nah, itu deh ya. Orang yang nggak prepare sama sekali dengan Three of Pentacles, itu karena dia tidak menyangka bahwa perpisahan itu akan terjadi demikian cepatnya. Di awal guys, ketika kita sudah ready untuk in relationship ya, kita siap untuk menjalin hubungan, kita harus sudah siap juga untuk berada dalam situasi hubungan itu akan berakhir. Karena pada akhirnya segala sesuatu akan berakhir. Ya. Jadi aku lihat itu tipe Cancerian yang lagi kita omongin ini nggak sampai ke situ pola pikirnya, bahwa sesuatu yang dimulai akan diakhiri, nggak sampai ke situ. Jadi banyak kan, hah masa sih harus begini, emang harus begini, kenapa begini kejadiannya, kenapa ini yang aku alami, masih begitu. Cepat atau lambat perpisahan, tapi itu akan ada ketika ada pertemuan, ya nggak sih, ya kan? Jadi kalian menikah misalnya ya, baru 2 tahun ada yang sudah ditinggal mati, mohon maaf gitu ya. Ada yang sampai umur 80 tahun masih bersama, tapi kemudian di 81 tahun meninggal. Tapi tetap kan, pasangan itu pada akhirnya akan saling berpisah. Nah, Cancer yang ini masih belum bisa menerima perpisahan itu yang aku lihat. Dan perpisahan ini kematian ya guys. Okay, let me clarify the focus please. The Seven of Wands. Wow. Kartunya melompat. Let me clarify the Seven of Wands please, thank you. Bottom of the deck ada the Eight of Swords. Banyak sekali kesedihan yang terjadi pada kalian guys ya. Semoga sabar ya. Kartu the Seven of Wands diklarifikasi dengan the Ace of Wands, kemudian the Knight of Swords, dan ada the Hermit ya. Dark Night of the Soul. Bisa jadi ini akan menjadi titik awal proses spiritual awakening kalian ya guys. Karena the Death itu memang selalu kadang-kadang bisa menjadi pertanda dimulainya suatu spiritual awakening, kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual itu bukan menyenangkan, no. Itu tidak membuat kita ketawa-ketawa guys ya. Yang namanya Dark Night of the Soul, Mr. the Hermit ini ya. Kebangkitan spiritual itu biasanya dimulai dari hal-hal yang menyakitkan. Salah satunya adalah kematian orang yang paling disayangi. Bisa jadi kalian akan segera menjalani proses spiritual awakening. Okay. Let's see apa yang terjadi di depan. Oke. The Grief ya. Jadi bisa jadi memang inilah awal mula kalian akan menjalani proses spiritual awakening.
Tapi ini energi di samping banget ya. Bukan itu yang tujuan dari readingan saat ini. Tujuan dari readingan saat ini aku lihat adalah rasa sedih yang tidak berujung ya. Tapi bisa jadi kemungkinan ini akan menjadi awal mula spiritual awakening kalian ya. Kalian akan mulai melihat banyak hal dari sudut pandang yang berbeda ya. The Hangman itu biasanya spiritual awakening. Kemudian kalian mulai merasakan Kundalini awakening, pengaktifan cakra segala macam, dan itu semuanya akan sangat menyakitkan ya. Tapi biasanya dimulai dari hal-hal yang benar-benar menjungkir balikkan kehidupanmu ya. Kehilangan pekerjaan, kemudian kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintai, dan lain-lain yang pasti yang menyakitkan ya. Karena biar gimana pun proses spiritual awakening itu akan mengarahkan kalian ke posisi Dark Night of the Soul, Mr. Hermit ini tadi. Harus diam sendirian dulu, harus kontemplasi sendirian dulu, harus dengar suara Tuhan dulu, tidak ada campur tangan orang lain, dan kemudian muncullah Hermit. Kalian membawa cahaya untuk diri kalian sendiri, karena cahaya itu ada di hati kalian ya, the center of the heart, cakra hati. Dan memang prosesnya akan sangat menyakitkan ya biasanya. Oke, kita lanjutkan. Ada The Queen of Pentacles di target guys. Ada seseorang yang punya target untuk melanjutkan hidup ini ya, tanpa perlu harus meninggalkan kenangan bersama orang yang dia sayangi yang baru saja meninggalkan dia. Oke, meninggal dunia ya. Let's see. Oke, kartu The Queen of Pentacles diklarifikasi dengan The King of Wands, kemudian The Eight of Cups, yes, moving on ya, dan kemudian The Empress. Muncullah kartu Widow ya, janda. Bisa jadi duda juga karena kartu tarot tidak mengenal jenis kelamin. Tapi kalian ingin menargetkan bisa menyadari bahwa sekarang situasi sudah berbeda. I'm alone now, aku sendirian, dan aku harus moving on. Aku lihat The Empress di sini membawa energi hijau guys ya, healing ya, green emerald yang seperti biasa aku bilang. Ini bagus banget loh guys, cakep banget warna hijaunya sebenarnya. Kalau orang bilang green Madonna, tapi Madonna itu memang orangnya tipikal yang spiritualis juga ya. Jadi dia tahu Madonna itu suka yoga ya, suka ilmu-ilmu spiritual dari India atau dari manapun itu. Jadi Madonna itu tahu green emerald ini membawa energi healing. Makanya orang bilang kalau Madonna pakai baju hijau ya seperti ini warna hijaunya, green emerald ya. Salah satu orang yang cukup terkenal membawa energi green emerald itu Siddhartha Gautama, Buddha. Dia makanya di mana-mana patung Buddha itu, kalau kalian jalan ke Thailand, jalan ke Vietnam, kemanapun itu, ke Kamboja, pasti Buddha itu akan selalu ada gradasi warna hijau ya, green emeraldnya ya. Aku rasa kalian akan menargetkan diri sebagai Empress yang sudah heal ya, yang akan segera sembuh dari luka apapun itu yang terkait dengan ditinggalkan oleh pasangan kalian tadi karena kematiannya. Target ya guys. Aku lihat tidak ada moving on berikutnya. Masih banyak sekali yang harus kalian bereskan dalam diri kalian. Tapi kalian setidaknya sudah tahu bahwa moving on adalah satu-satunya jalan, karena memang sekarang aku sendirian. Dia tidak ada lagi. I'm the Empress now. Begitu ya. Oke, let me clarify the world di recent past. Ada sesuatu yang berakhir di situ. Full cycle terkait dengan karma-karmaan, terkait dengan takdir-takdiran ya. Ketika the world muncul itu dari nol kembali ke nol ya. Let me clarify the world please, thank you. Kartu the world diklarifikasi dengan the Three of Swords, yes. Kemudian the Five of Cups, kemudian the Four of Pentacles. Gila. The Three of Swords itu rasa sakit hati yang luar biasa ya guys. Luar biasa rasa sakit hatinya ya. Kemudian Five of Cups itu perasaan ditinggalkan ya. Rasa sedih karena ditinggalkan, left in the cold. Sekarang kamu di mana? Kenapa kamu meninggalkan aku? Kok bisa kamu meninggalkan aku gitu? Ini Canceriannya nih ya gitu ya, belum bisa menerima kenyataan aku rasa ya. Bisa jadi masih baru guys ya, bisa jadi 5 bulan yang lalu, 5 minggu yang lalu, aku nggak tahu ya.
atau ketika masa parah-parahnya pandemi COVID, aku nggak tahu. Tapi yang jelas sampai saat ini dia masih belum bisa menerima kenyataan. Five of Cups muncul di masa lalu dan kemudian di near future. Tidak ada yang bergerak. Kalian tidak melakukan tindakan apapun untuk moving on, masih grieving, masih berduka, ya. Kemudian ada kartu Four of Pentacles, ada ketakutan di situ guys, aku rasa terkait dengan masa depan kalian. Let's see. Tapi kedepannya tidak ada masalah Pentacles, aku lihat. Mungkin kondisi keuangan kalian aman saja. Mungkin mantan suami atau mantan istri kalian itu meninggalkan uang yang cukup untuk kalian, I don't know. Tapi yang jelas ada kartu Four of Pentacles. Ini kartu security di hari tua ya. Dan itu ada di segmen the past ya, recent past. Kurasa ada ketakutan, apakah nanti aku bisa melanjutkan hidupku dengan stabil di hari tua tanpa kamu yang sudah meninggalkanku, yang sudah meninggal dunia. Kurang lebih begitu ya. Let me clarify the near future. Ada kartu the Five of Cups di situ. Oke, let me clarify the Five of Cups, please. Thank you. Oke, guys. Cancer, ada kabar baik untuk kalian karena muncul kartu The Sun, kemudian the Eight of Wands, kemudian the Six of Wands. Oke. The Eight of Wands ini grieving and then you ask God. Kalian lihat, baru kali ini aku lihat Eight of Wands itu panahnya ke atas. Ya, ini adalah semacam tongkat-tongkat gitu, tapi biasanya dia tuh akan turun. Tapi ini terlihat dengan jelas itu dipanahkan ke atas ya. Eight of Wands itu kartu komunikasi ya guys ya, kartu doa. Ketika kalian berdoa, nah itulah komunikasi, the Eight of Wands. Komunikasi dengan Tuhan ya. Ini ada orang yang memanahkan kayu gitu ya, tongkat wands ke atas. Ini semacam permohonan kalian kepada Tuhan, aku rasa kepada universe. Berkali-kali kalian bilang gitu ya, terkait dengan happiness dan kemudian victory, the Six of Wands ya. Ada yang kalian minta dengan sangat bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Bisa jadi ini berdoa, kalian tahajud, sholat malam, ke gereja atau apapun itu ya, terkait dengan kesedihan hati kalian ini. Dan kalian, aku rasa akan mendapatkan jawaban karena ada kartu The Sun di situ. The Sun dan the Six of Wands. Bahagia dan victory di near future, masa depan. Dalam waktu dekat. Oke, dalam waktu dekat. Oke, jika ini adalah cerita kalian guys dan kalian tertarik untuk melanjutkan kisah berikutnya. Oke. Karena kemudian aku lihat ada beberapa konflik yang terjadi di sini dan ada situasi di mana kalian tidak bisa merasa menang atau merasa selalu kalah ya. Apakah ini orang atau situasi, I don't know. Nanti kita klarifikasi. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extended atau video sambungannya secara eksklusif. Oke, Cancer. Semoga kamu bisa sabar ya dengan situasimu ini. Ini aja yang aku punya untuk kalian kali ini. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya, Cancer. Dadah. Ketakutan tidak akan membuat suatu masalah menjadi lebih simpel, no. Dengan takut terus kemudian masalah tidak ada, no. Ya, kita semua tahu itu. Ketakutan tidak akan mengubah apapun. Yang ada justru kita tidak bisa menikmati hidup saat ini, the now, the present. Dan rasa sakit yang kamu alami saat ini karena kepergiannya juga akan segera berakhir. Don't worry, be happy, oke? Semua akan segera berakhir, baik atau buruk, segala sesuatu di dunia ini akan segera berakhir. That's the things you need to know. Itu hal yang perlu kamu ketahui. Okay? Advice dari universe, do something yang terkait dengan charity, terkait dengan memberi, terkait dengan membagikan, sharing. Itu yang aku rasa. Ini akan mengobati kamu. Karena berbuat kebaikan itu akan memberikan energi yang sangat positif untuk kita ya guys ya. Terutama ketika kita sedang berada dalam posisi kalut ya, dalam energi sedih.